Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita masih di elemen aljabar dan fungsi, bagian yang ketiga, di mana kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran dari video kali ini, yang pertama yaitu nanti kalian diharapkan dapat mengetahui bentuk umum dari persamaan kuadrat, kemudian yang kedua, kalian dapat menyelesaikan persamaan kuadrat atau dengan kata lain kalian dapat mencari himpunan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A ini adalah koefisien dari variabel X kuadrat, kemudian B itu koefisien dari X kuadrat, dan C-nya itu adalah konstanta. Dengan syarat di sini ada keterangan bahwa A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena nanti ketika A-nya sama dengan 0, 0 dikalikan X kuadrat itu kan jadinya 0. Maka di sini kita tidak muncul variabel yang pangkatnya itu pangkat kuadrat. Maka bukan termasuk persamaan kuadrat. Oleh sebab itu, ada syarat kalau yang tidak boleh 0 itu adalah A-nya, biar dia tetap termasuk ke dalam persamaan kuadrat. Untuk memudahkan kalian dalam memahami suatu persamaan termasuk persamaan kuadrat atau tidak, kita langsung ke contoh yang pertama. Nah, kalau contohnya seperti ini termasuk persamaan kuadrat. Kenapa? Karena A-nya itu sama dengan 2, B-nya itu 5, C-nya itu negatif 3. Di sini benar ya, ada pangkat tertinggi dari variabel itu pangkat 2, dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Di sini A-nya adalah 2. Jadi, yang pertama ini termasuk persamaan kuadrat. Yang kedua, ini termasuk persamaan kuadrat atau tidak? Termasuk persamaan kuadrat. Karena A-nya itu negatif 4, kemudian B-nya berapa? Karena di sini tidak ada BX atau tidak ada variabel X, maka B-nya sama dengan 0. C-nya sama dengan negatif 25. Kalau B-nya yang 0 itu boleh, karena di syarat yang tidak boleh sama dengan 0 hanya A-nya saja. Maka yang B ini termasuk persamaan kuadrat. Yang ketiga, yang C, 3x kuadrat ditambah 11x sama dengan 0. Termasuk persamaan kuadrat atau tidak? Kalau dilihat dari persamaan ini, maka A-nya itu 3, B-nya itu 11, dan C-nya adalah 0. Kalau C-nya yang 0 itu tidak masalah, maka ini termasuk persamaan kuadrat. Intinya kalau persamaan kuadrat itu yang tidak boleh 0 adalah A-nya atau koefisien yang berada di depan X kuadrat. Itu tidak boleh 0. Ini untuk materi yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Kita lanjut ke yang kedua. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, nanti kita ada 3 cara. Yang pertama pemfaktoran, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna, dan menentukan atau menggunakan rumus persamaan kuadrat. Nah, rumus persamaan kuadrat ini biasanya disebut juga dengan rumus ABC. Kita langsung ke cara yang pertama. Bagaimana kalau kita menggunakan cara pemfaktoran? Kita ingat dulu bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Maka cara memfaktorkannya gimana? Nah, di sini caranya nanti 1/A, di mana A-nya itu adalah koefisien yang berada di depan X kuadrat, kemudian ada AX, ada AX. Yang belakang, angka yang belakang ini, kita cari dua angka, di mana ketika dua angka ini dikalikan, itu ketemunya A dikalikan C, ketika dua angka ini dijumlahkan, ketemunya bagian yang tengah, ketemunya B. Nah, ini cara pemfaktorannya. Contoh, ada persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah 10X ditambah 21 sama dengan 0. Dan yang kedua, ada 6X kuadrat dikurangi 11X
dikurangi 10 sama dengan 0. Kita akan menentukan himpunan penyelesaian. Mencari himpunan penyelesaian itu sama saja kita mencari nilai X-nya. Nilai X yang berlaku di sini berapa sih? Berapa saja? Nah, ini bisa menggunakan cara pemfaktoran. Yang pertama, tadi persamaan kuadratnya ini, maka kita menggunakan cara pemfaktoran 1 per A. A-nya kebetulan di sini 1 ya, di depan X kuadrat itu adalah 1. Maka kita bisa tuliskan 1 per A, 1 per 1, karena A-nya adalah 1, kemudian AX, maka 1X kalikan 1X. Yang angka belakang ini gimana cara nyarinya? Kita kalikan dulu antara konstanta yang berada di depan X kuadrat dengan 21. 1 dikalikan 21, ketemunya 21, maka kita cari faktor dari 21 itu kan bisa 1 kalikan 21, bisa juga 3 kalikan 7. Nah, di sini, mana sih yang nanti ketika dijumlahkan itu hasilnya 10? Dikalikan hasilnya 21, ketika ditambah hasilnya B, hasilnya 10 dikalikan ketemunya 21, ditambah ketemunya 10. Oh, ternyata yang 3 dan 7. Maka kita tuliskan diganti. Di sini yang 3, ini 7. 1 per 1 itu kan sama saja 1, tidak usah ditulis. 1X itu juga sama dengan X. Maka kita peroleh pemfaktorannya. X ditambah 3 dikalikan X ditambah 7. Kalau kita sudah mendapatkan bentuk pemfaktoran seperti ini, maka kita bisa mencari nilai X-nya. Dengan cara masing-masing dari faktor ini kita sama dengan 0. X ditambah 3 sama dengan 0. X sama dengan berarti pindah ruas dari plus 3 menjadi negatif 3. Maka diperoleh X-nya negatif 3. Atau satunya lagi, X ditambah 7 sama dengan 0. Maka ketemu X-nya sama dengan negatif 7. Maka dari persamaan ini kita peroleh bahwa himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7 dan negatif 3. Kenapa yang dituliskan itu negatif 7 terlebih dahulu? Kalau kita menuliskan himpunan penyelesaian, biasanya dimulai dari yang paling kecil ke yang terbesar. Ini kan antara negatif 3 sama negatif 7, itu lebih besar yang negatif 3. Maka kita dahulukan negatif 7, terus baru ditulis negatif 3. Jadi ini nilai X yang memenuhi persamaan X kuadrat ditambah 10X ditambah 21 sama dengan 0. Kita lanjutkan untuk yang B, 6X kuadrat dikurangi 11X dikurangi 10 sama dengan 0. Caranya sama. 1 per A, A-nya berapa? 6, maka 1 per 6 dikalikan 6X dikalikan 6X, kita cari dua angka. Ketika dijumlahkan, itu nanti hasilnya negatif 11. Ketika dikalikan, itu nanti hasilnya AC. Berarti 6 kalikan negatif 10, ketemunya 60. Kita cari faktor dari 60 ini berapa saja. Nah, ternyata ketemu faktor-faktor ini. Kemudian kita lihat yang dijumlahkan kok ketemunya negatif 11 yang mana? Oh, ternyata 4 dan negatif 15. 4 ditambah negatif 15 itu kan negatif 11. 4 dikalikan negatif 15 ketemunya 6 negatif 60. Maka faktornya adalah 4 dan negatif 15. Setelah ini, kita tuliskan di sini, baru kita lihat, kira-kira bisa disederhanakan atau tidak, 1/6 dengan 6X ditambah 4. Oh, sama-sama bisa dibagi 2. Maka 1/6 dibagi 2, ketemunya 1/3. Kemudian yang di dalam kurung juga kita bagikan 2. 6 bagi 2 itu 3X, 4 bagi 2 itu 2. Maka diperoleh 1/3 kalikan 3X ditambah 2. Yang belakang tetap sama. Kalau ini kan tidak perlu disederhanakan, karena tadi yang depannya itu 1 per 1. 1 dikalikan berapapun kan hasilnya angka itu sendiri. Sementara kalau kita menemukan yang seperti ini, kita sederhanakan terlebih dahulu. Kemudian ada 1/3, bisa lagi nggak disederhanakan sama yang mana? Sama yang belakang.
kebetulan 6 bisa dibagi 3, 15 juga bisa dibagi 3. Maka ketemulah 3x ditambah 2, 6x dibagi 3 ketemu 2x, 15 dibagi 3 ketemu negatif 5. Setelah mendapatkan seperti ini, inilah faktor-faktornya. Maka kita sama dengankan masing-masing dengan 0. 3x ditambah 2 sama dengan 0, maka x-nya ketemu negatif 2/3. Atau yang sebelah kanannya, 2x dikurangi 5 sama dengan 0, maka ketemu x-nya sama dengan 5/2. HP-nya adalah negatif 2/3 dan 5/2. Inilah nilai x yang memenuhi dari persamaan 6x kuadrat dikurangi 11x dikurangi 10 sama dengan 0. Untuk cara yang pertama, cara pemfaktoran. Oke, lanjut ke yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna ini, intinya nanti kita membuat suatu persamaan kuadrat di mana ditambahkan dengan setengah dari nilai B kuadratnya, dari nilai B-nya. Langkah pertama, kita langsung saja ke soalnya biar kalian lebih memahami. Yang pertama, x kuadrat ditambah 6x ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ada 2x kuadrat ditambah 8 ditambah 1 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai x-nya dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Maka sesuai langkah ini, yang pertama kita tuliskan dulu persamaan kuadratnya. Kemudian langkah kedua, kita pindah negatif kita pindah C-nya, atau C ini, C-nya di sini 2, ke ruas sebelah kanan. Maka jadi x kuadrat ditambah 6x sama dengan negatif 2. Kalau sudah bentuk seperti ini, baru kita langkah ketiga, kita jumlahkan dengan B/2 kuadrat. Dan nanti di ruas sebelah kanan, kita tambah dengan B/2 dikuadratkan. B-nya itu 6, maka kita jumlahkan dengan 6 dibagi 2 itu 3, 3 kuadrat. Kemudian 3 kuadrat ini kita taruh juga di ruas sebelah kanan. Setelah diperoleh seperti ini, ketemulah x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 kuadrat sama dengan yang bagian ruas sebelah kanan. Kita bisa operasikan 3 kuadrat itu nanti ketemunya 9 dikurangi 2. Kemudian tadi berdasarkan rumus ini, x kuadrat ditambah bx ditambah b/2 kuadrat itu sama saja hasilnya dengan x ditambah b/2 dikuadratkan. Berarti bentuk yang di atas ini, x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 kuadrat, itu sama saja dengan x ditambah 3 dikuadratkan. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita operasikan. 9 dikurangi 2 itu 7, kemudian x ditambah 3 karena di sini dikuadratkan, maka ketika kita akan menghilangkan kuadratnya yang ruas sebelah kanannya, jadinya adalah akar 7 atau plus minus akar 7. Akarnya kuadratnya hilang, jadi x ditambah 3 sama dengan plus minus akar 7, maka kita bisa peroleh nilai x-nya. Yang pertama, x ditambah 3 sama dengan plus 7, kita cari dulu yang plus, karena nanti yang kedua kita akan mencari yang negatif. Nah, x ditambah 3 sama dengan akar 7, maka x sama dengan negatif 3 ditambah akar 7. Ini pindah ruas negatif 3-nya. Boleh akar 7 dikurangi 3, maupun jawabannya negatif 3 ditambah akar 7. Jadi sama saja, mau akar 7-nya di depan atau akar 7-nya di belakang, itu sama saja. Negatif 3 ditambah akar 7, atau boleh juga akar 7 dikurangi 3. Nah, ini untuk yang ketika akar 7-nya itu plus. Kemudian ketika yang akar 7-nya itu negatif, gimana? X ditambah 3 sama dengan negatif 7, maka jadinya X sama dengan negatif 3 dikurangi negatif 7. Inilah nilai X dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X ditambah 2, bisa negatif 3 ditambah akar 7, bisa juga X-nya adalah negatif 3 dikurangi
akar 7. Itu untuk yang pertama, yang A. Sekarang yang B, caranya sama. Maka langkah pertama kita pindah dulu variabel C-nya. Kita pindah dulu konstantanya C yang tidak mengandung variabel X kuadrat maupun X itu ke ruas sebelah kanan. Kita peroleh bahwa ini negatif 1 ya, jadinya negatif 1. Kemudian kita lihat di sini, bentuknya kan belum X kuadrat ditambah BX. Kalau tadi yang pertama, itu bentuknya langsung X kuadrat. Sementara di sini depannya variabel X kuadrat itu masih ada angka 2-nya. Maka bisa enggak kita sederhanakan? Oh, ternyata bisa. Biar menjadi X kuadrat, ini kita kalikan 2. 2 kalikan X kuadrat itu kan sama saja 2X kuadrat. 2 dikalikan 4 itu kan 8X. Jadi ternyata bentuk ini bisa kita ubah jadi X kuadrat ditambah 4 dengan cara 2-nya dikeluarkan. Biar menjadi bentuk X kuadrat ditambah BX sama dengan negatif C, 2-nya ini kita pindah ke ruas sebelah kanan, jadinya karena perkalian, jadinya dibagi, maka kita peroleh X kuadrat ditambah 4X sama dengan negatif setengah. Sudah menjadi bentuk yang sama persis dengan langkah yang kedua. Kemudian langkah berikutnya kita tambahkan dengan apa? Dengan setengah dari B. Setengah dari B berarti berapa? 4 dibagi 2 ketemu 2. Maka ditambahkan dengan 2 kuadrat, yang ruas sebelah kanan juga kita tambahkan 2 kuadrat. Kalau sudah seperti ini, maka ini sama saja dengan berapa sih? Oh, sama saja dengan X kuadrat ditambah 2 dikuadratkan. Kemudian ini dihitung, 2 kuadrat itu 4, 4 dikurangi setengah ketemu 7/2. Maka kita peroleh X ditambah 2 itu sama dengan plus minus dari, ini harusnya ada akar ya, karena semula itu kuadrat, maka di sini adalah akar 7/2. Harusnya ada akarnya. Ini saya ada kesalahan tulis. Setelah itu kita tinggal hitung saja. X ditambah 2 sama dengan, kita ambil dulu yang bagian positifnya, berarti akar 7/2. Ini tadi ada akarnya kan? Akar 7/2. Atau nanti X ditambah 2 sama dengan negatif akar 7/2. Karena di sini ada plus minus, berarti kita menghitung 2, yang satu plus, yang satu minus. Kemudian tinggal kita operasikan saja, X-nya ketemu akar 7/2 dikurangi 2, yang sebelah sini negatif akar 7/2 dikurangi 2, maka diperoleh nilai X-nya itu bisa yang pertama akar 7/2 dikurangi 2, atau bisa juga yang kedua, X-nya sama dengan negatif akar 7/2 dikurangi 2. Inilah cara untuk mencari menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Lanjut yang terakhir, yaitu menggunakan rumus ABC. Kalau menggunakan rumus ABC, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus saja. Yang penting kita paham mana yang sebagai A, mana sebagai B, dan mana yang sebagai C. Contoh, untuk persamaan kuadrat 5X kuadrat ditambah 2X dikurangi 7 sama dengan 0. Di sini A-nya berapa? A-nya adalah 5, B-nya 2, dan C-nya negatif 7. Maka tinggal dimasukkan ke rumus saja. X 1,2 ini artinya X-nya kan nanti ketemu 2. Itu ada X yang pertama dan X yang kedua. Kita tinggal memasukkan negatif B. Maka negatif B-nya berapa? 2 plus minus akar B kuadrat. B-nya adalah 2 dikurangi 4. A-nya 5. C-nya adalah negatif 7 per 2A. A-nya berapa? 5. Maka 2 kalikan 5. Tinggal dihitung saja. Negatif 2 plus minus. 2 kalikan 2 itu 4. 4 kalikan 5, 20. 20 kalikan 7 itu 140. Ada plus ada negatif kalikan negatif. Ketemu plus. 2 kalikan 5 itu 10. Maka ketemulah ini. Akar berapa? Akar 144. Akar 144 itu berapa? 12. Kita sudah mendapatkan, kalau sudah sampai di tahap ini, kita hitung yang pertama, X pertamanya berarti nanti untuk yang plus. Ketemu 10/12.
10 atau sama dengan 1. Kemudian ketika kita hitung yang negatif, ketemunya berapa? Ini X2-nya itu negatif 2 ya, bukan negatif 3. Kesalahan tulis lagi. Harusnya negatif 2 dikurangi dengan 12. Saya ganti dulu. Ini ya, untuk yang kedua, negatif 2 dikurangi 12. Kalau tadi kan sudah plusnya yang dipakai, karena ini plus minus, berarti kita ada 2 plus sama minus. Yang negatif itu ketemunya nanti negatif 14/10 bisa disederhanakan menjadi negatif 7/5. Jadi penyelesaian dari X5X kuadrat ditambah 2X dikurangi 7 sama dengan 0, itu bisa X-nya 1, atau bisa juga negatif 7/5. Inilah untuk mencari nilai X dengan menggunakan rumus kuadrat sempurna. Tadi ada pemfaktoran, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang terakhir itu menggunakan rumus ABC atau rumus persamaan kuadrat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.